Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan malam hari ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sepanjang hari yang sudah boleh kita lalui di dalam segala aktivitas kegiatan kita percaya kekuatan yang boleh kita miliki itu pun dari Tuhan adanya. Bahkan segala hal yang kita kerjakan sepanjang hari ini, mungkin ada di antara kita yang merasa belum selesai, belum tuntas dengan apa yang harus kita kerjakan pada hari ini. Tetapi biarlah kita tetap menyerahkannya kepada Tuhan, dengan kita tetap bersyukur buat anugerah Tuhan. Oleh karena itu dalam kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersyukur, haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami bersyukur dalam anugerah Tuhan. Apa yang sudah boleh kami kerjakan sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bahkan kalau ada hal-hal yang masih belum selesai kami kerjakan, kami tetap bersyukur karena Tuhan baik. Itu sebabnya dalam peristirahatan kami sebentar ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dalam kehidupan kami, menghiburkan, memampukan kami untuk semakin lebih lagi mengerti dan mengasihi Tuhan. Dalam pengurapan Roh Kudus, kiranya kami siap untuk menerima firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini sebelum kita boleh masuk ke dalam tempat peristirahatan kita, sebelum kita boleh beristirahat, sebelum kita tidur, kita mau merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, dalam ayat yang ke-11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat firman Tuhan yang kita dengar sebelum kita boleh masuk ke dalam peraduan istirahat kita yang ada, mengingatkan bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius yang ada, di dalam tugas tanggung jawabnya sebagai pemberita Injil. Ia mengalami penderitaan, tetapi dia tidak menjadi malu, dia tidak menjadi kecewa dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kiranya hal yang sama juga boleh mengingatkan dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mungkin ada hal yang menjadi tantangan dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam dagang kita, dalam segala aspek hidup kita, bahkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda yang ada. Malam hari ini sebelum kita boleh beristirahat, kita mengingat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang muda yang bernama Timotius. Bahwa apa yang dialami oleh Rasul Paulus adalah merupakan bagian dalam tanggung jawabnya sebagai pemberita Injil. Hal yang sama pun menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mungkin tidak secara langsung kita sebagai hamba Tuhan yang melayani di mimbar, tetapi di dalam segala aspek hidup kita, sadarilah bahwa kita ini adalah pemberita-pemberita kabar baik. Itu sebabnya dalam renungan malam hari ini, biarlah hal ini menyadarkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kata yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini jelas mengingatkan kepada kita juga. Kepada siapa kita percaya? Kalau kita percaya kepada Tuhan, harusnya kita tidak menjadi kecewa, kita tidak gampang untuk menjadi lemah, kita tidak gampang untuk menjadi marah, kita tidak gampang untuk menjadi tersinggung, kita tidak menjadi gampang untuk menjadi kecewa dengan segala sesuatunya. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Yang pertama adalah kepada
Allah yang hidup, kepada Tuhan yang hidup. Di dalam kehidupan Rasul Paulus, di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika perjalanannya ke Damsyik, Tuhan menyatakan dirinya di tengah-tengah perjalanannya tersebut. Sehingga akhirnya Rasul Paulus menyadari bahwa ia adalah Tuhan yang hidup. Hal yang sama pun harusnya menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai malam hari ini, bukankah itu karena kita memiliki Tuhan yang hidup, yang menjaga, melindungi kita dalam kasih sayangnya, dalam anugerahnya. Selanjutnya dalam perjalanan Rasul Paulus, ketika dia berkata bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Bukan hanya kepada Tuhan yang hidup, tetapi kepada Tuhan yang berkuasa. Itu sebabnya dia tidak gentar, dia tidak takut menghadapi segala sesuatu dalam kehidupannya. Karena ia tahu ada Tuhan yang berkuasa. Hal yang sama harusnya kita pahami sebagai anak-anak Tuhan yang ada. Kondisi situasi COVID-19 yang ada hari-hari ini harusnya tidak menjadikan kita khawatir dan takut. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang berkuasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Bukan hanya kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, tetapi juga kepada Allah yang setia. Hal yang sama juga harusnya menjadi keyakinan iman kita. Sebagaimana janji Tuhan dalam kehidupan kita bahwa sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Kiranya hal ini juga boleh mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa ia adalah Tuhan Allah yang setia, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam apapun yang saat ini kita alami dalam kehidupan kita, sedihkah, kecewakah, marahkah, ada Tuhan yang setia. Datanglah kepadanya, berdoalah kepadanya, karena ia adalah Tuhan yang setia. Akhirnya Rasul Paulus menyatakan di dalam kehidupannya, aku tahu kepada siapa aku percaya. Bukan hanya kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang setia, tetapi juga Allah yang menyertai. Itu sebabnya malam hari ini sadarilah bahwa kita memiliki Allah, Tuhan Bapa yang Maha Baik. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang setia. Dan ia adalah Allah yang menyertai kehidupan kita. Kiranya apa yang menjadi renungan firman Tuhan malam hari ini memberikan damai sejahtera dan kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita kembali bangkit, untuk memberitakan kabar baik melalui sikap, melalui perkataan, bahkan melalui karya yang kita kerjakan. Dan senantiasa kita mengingat sebagaimana Rasul Paulus berkata, aku tidak malu, aku tidak kecewa, karena aku tahu, aku percaya kepada siapa aku percaya, kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang berkuasa, kepada Allah yang setia, kepada Allah yang menyertai. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Malam hari ini kembali kami boleh diingatkan bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang setia, bahkan Allah yang menyertai kami.
Sehingga Engkau sendiri yang berkata bahwa aku akan menyertai Engkau sampai kesudahan akhir zaman. Itu sebabnya dalam peristirahatan kami sebentar ini, kami mengalami damai sejahtera-Mu. Bahkan kalau ada yang sakit malam hari ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan Tuhan menyembuhkan. Jamahan Tuhan memulihkan. Kalau ada yang sedih kecewa, jamahan Tuhan menghiburkan. Jamahan Tuhan memberi damai sejahtera. Bahkan dalam kehidupan kami yang tidak memiliki kepastian, jamahan Tuhan membangkitkan semangat kami kembali untuk melihat di depan sana ada janji Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada. Dan kami akan beristirahat dengan nyenyak. Kami boleh bangun esok pagi dengan stamina yang baru, dengan tubuh yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Itu sebabnya jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tetaplah mengasihinya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.